Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan ta'lim kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran, yang mana pada pertemuan kita yang terakhir kita sudah jelaskan makna beberapa ayat dari surat Al-Fatihah. Kita sudah sampai atau sudah selesai dari awal surat, awal ayat hingga pada firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin dalam qiraat yang lain dibaca Maliki Yaumiddin. Di Malik dan Malik. Malik artinya yang memiliki. Malik artinya yang memiliki. Kalau Malik artinya raja. Dan Malik artinya raja. Maliki Yaumiddin yang memiliki, yang menguasai Yaumuddin. Adapun Maliki Yaumiddin raja pada Yaumuddin. Malik, kata para ulama, memiliki makna yang lebih luas daripada Malik. Sebab Malik itu pasti dia orang yang memiliki sesuatu, pasti dia menguasai apa yang dia miliki. Dia seperti raja bagi apa yang dia miliki. Jadi orang yang memiliki sesuatu, dia juga raja bagi apa yang dia miliki, karena dia memilikinya, dia menguasainya. Sementara raja, seorang raja itu belum tentu dia memiliki apa yang dipimpinnya. Dia raja di sebuah negeri, ya dia pemimpin di negeri tersebut, tapi dia tidak memiliki semua yang ada di negeri itu. Jadi Malik memiliki makna yang lebih mendalam, ya, lebih dalam, karena dia memiliki dan menguasai. Maka dia pasti menjadi raja pada apa yang dia miliki. Tetapi raja di suatu negeri tidak memiliki semua yang ada dalam kerajaan itu, ya. Dia memiliki sebahagiannya, dia memimpin kerajaan tersebut, tapi dia
tidak memiliki seluruh yang terdapat dalam kerajaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik dan Al-Malik. Ya, kedua-duanya. Dia adalah pemilik dan penguasa, dia juga adalah sang raja pada Yaumuddin. Apa itu Yaumuddin? Yaumuddin adalah yaumul jaza wal hisab. Yaumul jaza wa al hisab. Hari pembalasan dan perhitungan. Ya, kalau mau diurut, perhitungan dulu baru pembalasan. Ya, yaumul hisab wal jaza. Hari perhitungan dan pembalasan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghisab, ya, memperhitungkan amal-amal hamba-hambanya. Di hari itu ada orang-orang yang bebas dari hisab. Ada orang-orang yang dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari hisab, ya. Ada 70.000 dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga tanpa hisab. Bersama setiap orang dari 70.000 itu ada 70.000 lagi. Ya, jadi silakan dikalikan itu berapa jumlahnya, ya. Banyak di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang humul ladina la yastahun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, mereka yang tidak minta untuk diruqyah, tidak minta untuk diruqyah, tidak berobat dengan al-kay. Al-kay itu besi panas, dengan besi panas, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal tersebut, ada seorang sahabat yang bernama Ukasyah yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan agar dia menjadi satu di antara 70.000 orang, ya, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, iya, engkau termasuk di antara orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ketika itu ada orang yang lain yang juga minta dimasukkan ke sana tanpa hisab, tapi Nabi mengatakan sabaqaka biha Ukasyah, kau telah didahului oleh Ukasyah. Baik, jadi Yaumuddin adalah yaumul hisab wal jaza. Hari perhitungan dan pembalasan. Hari perhitungan dan pembalasan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan amal-amal kita, yang baik dan yang buruk. Akan ditimbang amal-amal baik dan amal-amal buruk. Akan diadili di antara manusia yang terlibat dalam zalim menzalimi, antara orang yang menzalimi dan orang yang dizalimi. Itulah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhitungan. Di perhitungan itu bisa perhitungan antar sesama hamba, dihitung kezaliman-kezaliman yang terjadi, ya, dan perhitungan pada hamba itu sendiri, yaitu amal-amalnya, ditimbang antara amal yang baik dan amal yang buruk. Ini merupakan hari yang berat. Ya, dia merupakan hari yang berat, yang disebut dengan padang mahsyar. Ya, manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk kemudian diadili, untuk dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal mereka. Pada hari itu matahari sangat dekat dari kepala manusia. Dalam hadis dikatakan jaraknya mil, ya, qadra mil, jarak 1 mil. 1 mil itu ulama mengatakan bisa berarti mil jarak yang dikenal, ya, 1 kilometer lebih,
Bisa juga mil berarti kayu celak. Kayu yang dipakai untuk celak mata ya. Kayu celak biasa dimasukkan kemudian dihitamkan di mata, itu sepanjang kurang lebih seperti ini saja. Ya. Itu juga makna dari mil. Ya, udul kuhul. Ya. Jadi kayu celak, sepanjang kayu celak. Apakah itu maknanya ataukah mil jarak yang 1 km lebih? Dua-duanya itu sangat dekat. 1 km pun sangat dekat. Ya, begitu dekatnya matahari di atas kepala manusia pada hari itu, sehingga manusia digenangi oleh keringat-keringat mereka, bergantung kepada amal-amal mereka. Ada yang digenangi oleh keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang digenangi oleh keringatnya sampai ke lututnya, sampai ke pinggangnya, sampai ke dadanya, dan ada yang tenggelam dalam air keringatnya sendiri. Tergantung amal-amal yang dikerjakan selama di dunia ini. Bagaimana bisa begitu kita tidak tahu. Itu ya bagaimananya di hari kemudian itu hal yang tidak bisa kita tangkap. Bagaimana kalau ada orang yang berdekatan dengan orang yang satu amalnya baik, satu dosanya banyak. Bagaimana ini? Ada yang tenggelam sampai di dadanya, ada yang misalnya sedikit saja. Ya kita tidak tahu bagaimana itu nanti di hari kiamat. Wallahu taala alam. Ya, begitulah datang dalam penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari itu ada orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang pada hari pembalasan itu, pada hari perhitungan itu akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pemimpin yang adil. Ya, ini diantara orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, pemimpin yang adil. Kemudian seorang yang hatinya tergantung di masjid, ya, dia selalu rindu kepada masjid, selalu ingin melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya, namun dia mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya. Kemudian 2 orang yang saling berkasih sayang, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri, kemudian keluarlah air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 7 golongan manusia. Ya, 7 golongan manusia ini yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pada hari padang mahsyar itu, hari di mana manusia diperhitungkan amal-amalnya, yang tidak ada lagi naungan pada hari itu kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita hendaklah haris untuk menjadi satu dari 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan tersebut. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, jadilah orang yang mencintai masjid, selalu rindu pada sholat berjamaah, jadilah pemuda yang tumbuh dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah seorang yang mampu menahan syahwatnya, tidak tergoda dengan godaan wanita, demikian pula sebaliknya wanita yang tidak tergoda dengan godaan laki-laki. Jadilah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang bersedekah dengan ikhlas, ya, dan jadilah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri sampai dia menangis, sampai dia mengeluarkan air mata karena cintanya dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang mendapatkan naungan. Kemudian di hari itu pula ada orang-orang yang mendapatkan siksa yang sangat berat, yaitu orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, ya, yang tidak mengeluarkan zakatnya. Dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijadikan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu pada hari tersebut dalam bentuk lempengan-lempengan yang ditempelkan di jidatnya, di lambungnya, di punggungnya. Ya. Dan dia akan mengalami hal tersebut sampai selesai hisab. Ya. Sampai selesai manusia dihisab, sampai selesai manusia semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan hukuman
tersebut. Ya, dia disetrikakan, ya. Fatuqwa biha jibaruhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Disetrikakan, dibuat lempengan seperti setrika yang dipanaskan, ya, dalam api neraka. Itu harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan dibuat lempengan-lempengan, dipanaskan dalam api neraka, kemudian ditempelkan, disetrikakan di jidatnya, di lambungnya dan di punggungnya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sah hatta yuqda bainal ibad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibad, sampai Allah selesai mengadili di antara hamba-hambanya. Jadi bayangkan, itu baru hukuman, ya, baru hukuman di padang mahsyarnya, di hari pengadilannya. Bagaimana lagi dengan hukuman yang menanti dia di neraka? Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu di antara beberapa kejadian pada hari perhitungan itu. Ya, pada hari perhitungan. Yang tadi kita katakan bahwasanya pada hari itu, Maliki Yaumiddin, pada Yaumuddin itu, pada hari hisab dan pembalasan itu, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab antara hamba dengan hamba yang lain, yang terjadi kezaliman di antara mereka. Karena itu Nabi mengatakan, ittaqudz zulm fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian akan kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, atadruna manil muflis? Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang bangkrut di antara kami yang tidak ada dinarnya, tidak ada dirhamnya. Tapi Nabi katakan bukan itu yang beliau maksud. Yang beliau maksud adalah orang yang bangkrut di hari kiamat, yaitu orang yang datang dengan pahala sebesar gunung yang besar, tapi dia suka menzalimi orang lain. Dia menyakiti fisik orang lain, dia memakan harta orang lain, dia merusak kehormatan orang lain, dia mencaci maki orang lain. Akhirnya apa? Pahala-pahalanya diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi, diberikan kepada orang-orang yang dia sakiti, apakah fisiknya, ataukah hartanya, ataukah kehormatannya, akan diberikan pahala-pahalanya. Sampai jika pahalanya telah habis dan masih ada orang yang pernah dia zalimi yang belum mendapatkan balasan dari pahalanya, maka akan diambilkan dari dosa orang tersebut lalu dipikulkan kepada orang yang zalim ini. Itulah bahayanya. Sehingga kata Nabi, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Ya. Karena itu Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, man kana alaihi li akhihi madlamah falyatahallalhu, atau kama qala alaihi salatu wassalam, barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya maka hendaklah dia minta dihalalkan. Ya, siapa yang pernah menzalimi saudaranya maka hendaklah dia minta dihalalkan sebelum datangnya hari yang tidak ada lagi di situ pembalasan dalam bentuk dinar dan dirham, tapi pembalasan dalam bentuk amal-amal soleh yang dipertukarkan, yang dipindahkan. Maka ketika sahabat ini mendengarkan hadis tersebut, dia sangat takut. Dia pernah mencambuk budaknya karena satu pelanggaran. Dia merasa khawatir kalau kemudian cambukan itu adalah merupakan kezaliman, ya, adalah merupakan kezaliman. Maka dia pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut. Maka disampaikan kepada sahabat ini bahwa jika hukuman itu sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan maka tidak mengapa, tetapi jika dia melebihi daripada kesalahan yang dia lakukan maka itu akan dikisos di hari kiamat. Ya, maka sahabat ini karena saking takutnya dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu budak ini saya bebaskan, saya merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu hukuman yang dia berikan melebihi kesalahannya. Ya, maka dia berharap dengan pembebasan budaknya itu bisa menutupi kesalahan seandainya hukuman yang dijatuhkan lebih berat daripada kesalahan yang dilakukan oleh budak tersebut. Begitulah, ya, kezaliman yang merupakan perkara yang sangat berat ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab di antara hamba. Kemudian ada hisab pribadi kita, di mana akan dihisab amal-amal soleh kita dan amal-amal
buruk kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditanya. Ya, dan ditanya. Jadi bukan cuma sekedar ditimbang, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari perhitungan itu. Karena itu dikatakan tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara, tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Kita akan ditanya tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu sungguh-sungguh akan ditanya pada hari itu. Pada hari perhitungan itu. Tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Jadi semua nikmat yang kita rasakan akan ditanya. Jadi perhitungan itu bukan cuma sekedar timbang menimbang amal. Tapi justru yang paling berat adalah ketika Allah bertanya kepada kita. Ya. Ada yang pernah diinterogasi polisi di sini? Ya. Diinterogasi, dihisap sama polisi. Dituduh misalnya berbuat satu pelanggaran. Enak nggak itu kira-kira? Saya tidak pernah merasakannya. Dan mudah-mudahan tidak pernah dihisap sama polisi. Ya, tapi pastilah tidak enak. Ya, karena kita berada pada posisi tertuduh gitu kan. Berada pada posisi tertuduh, ditanya macam-macam pertanyaan yang menyulitkan, yang membuat kita menjadi stres. Itu baru polisi yang tanya. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang tanya di hari kiamat? Ya. Maka polisi-polisi yang juga di dunia ini sering menghisap orang kalau dia zalim di sana, tunggu juga dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada polisi hati-hati kalau menghisap orang, kalau menginterogasi hati-hati. Kalau sudah jelas-jelas tidak ada salahnya jangan dicari-cirikan kesalahan. Ya. Anda akan dihisap pula oleh Allah Subhanahu wa taala pada hisap yang jauh lebih berat daripada hisap Anda kepada orang-orang yang Anda tuduh. Perhitungan Allah Subhanahu wa taala, hisab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan man nuqishal hisab faqad halak. Barang siapa yang ditanya dalam hisab maka dia telah binasa. Begitu beratnya hisab itu. Ya, begitu beratnya hisab. Di mana kita harus menjawab semua pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa antum bayangkan kalau semua nikmat yang antum rasakan akan ditanya. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, karena itu jangan menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu biasa orang tua dulu kita waktu masih kecil diajar, biasa kalau makan tidak habis atau nasinya terbuang-buang, itu nikmat Allah, jangan disia-siakan. Orang tua bilang mubadzir. Ya, kalau lisan kita kata bilang mubassir, bukan mubassir, mubadzir. Ya, tabdzir. Karena itu nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah kita menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Karena nikmat wajib untuk disyukuri. Mensyukuri nikmat dengan hati, dengan lisan, kemudian dengan amal perbuatan. Kita harus bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyia-nyiakannya. Karena itu akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Itulah dia yaumuddin. Yaumuddin, yaumul hisab wal jaza. Setelah dihisab, maka akan diberikan balasan. Siapa yang dalam pengadilan itu pada waktu perhitungan itu ternyata hasilnya dia masuk surga, maka dia akan mendapatkan balasannya di surga. Dan siapa yang pada hari perhitungan itu ternyata hasilnya dia harus masuk neraka, maka jika dia orang kafir, ya kalau orang kafir langsung masuk neraka, ya, langsung masuk neraka. Kalau dia orang beriman, maka kalau dia orang beriman kemudian setelah ditimbang lebih berat amal-amal buruknya, maka dia harus masuk neraka. Dia harus masuk neraka. Tapi sebelum dia masuk neraka, dia masih bisa mendapatkan yang namanya syafaat. Ya, masih ada kesempatan untuk orang-orang yang beriman. Ya. Kalau orang-orang yang kafir setelah ditanya, pertanyaan pun sudah merupakan siksaan bagi orang kafir, kemudian langsung masuk neraka. Yang beriman masih ada harapan yang namanya syafaat. Ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang sering bersolawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ada syafaat para malaikat. Ada syafaat misalnya bacaan Al-Qur'an kita. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an
li ashabihi. Ya, bacaan Quran kita akan menjadi memberi syafaat di hari kiamat. Ada syafaat dari anak yang meninggal ketika masih kecil. Ya, kalau orang meninggal anaknya masih kecil, sebelum balik dan dia bersabar, itu bisa memberikan syafaat. Ada syafaat dari keluarga yang mati syahid. Orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat pada 70 orang anggota keluarganya. Itu semua ada syafaat-syafaat. Kalau ternyata semua syafaat tersebut dia lolos, tidak dapat syafaat sama sekali, maka harapan yang terakhir adalah syafaatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jika dia berkehendak mengampuninya, maka dia akan dimaafkan dan dimasukkan ke surga. Tapi jika dia juga tidak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus masuk ke dalam neraka. Meskipun orang-orang yang ada iman, yang tidak mati dalam keadaan kafir, tidak mati dalam keadaan musyrik, dia tidak akan kekal dalam neraka. Orang beriman tidak akan kekal dalam neraka. Setelah pembalasannya selesai sesuai dengan dosa-dosanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin, dua qiraat. Ya, pemilik hari perhitungan dan pembalasan, atau penguasa, raja di hari perhitungan dan pembalasan. Ulama mengatakan, mengapa hari pembalasan ini dikhususkan dengan perkataan Allah sebagai raja di hari itu? Padahal Allah juga raja di dunia ini. Huwal Malik. Ya, Huwal Malik. Dialah Al-Malik, dialah sang raja. Raja dalam kehidupan dunia ini, dan dia juga raja di hari pembalasan. Tapi kenapa kata para ulama Allah mengkhususkan, mengatakan dirinya sebagai Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan itu, atau Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan itu, padahal dunia juga adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, Allah mengkhususkan dirinya sebagai raja dan sebagai pemilik di hari itu karena di dunia ini banyak yang ngaku-ngaku sebagai raja. Ya, banyak yang ngaku-ngaku sebagai raja. Banyak yang merasa memiliki. Ya. Tapi di hari kiamat itu tidak ada lagi orang yang dipanggil dengan kata raja. Tidak ada lagi pemilik-pemilik. Ya. Satu-satunya raja dan pemilik di hari kiamat, di hari pembalasan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya raja di hari itu. Maka Allah mengkhususkan dirinya dengan sebutan raja di hari pembalasan itu. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, pemilik, penguasa dan raja di hari perhitungan dan pembalasan. Baik, 3 ayat ini adalah merupakan ayat-ayat pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam hadis dikatakan, hadis qudsi, ya Allah mengatakan, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Aku bagi salat itu antara aku dengan hambaku dua bagian. Ya. Bagian yang pertama adalah bagian puji-pujian. Ya, bagian puji-pujian. Fa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan qala Allah hamadani 'abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani 'abdi. Ya, jadi salat itu adalah dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita dalam salat kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan dalam bacaan Al-Fatihah kita langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamadani 'abdi. Hambaku memuji dan mengagungkan aku. Waktu kita mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah mengatakan athna 'alayya 'abdi. Hambaku memuji aku. Ketika kita mengatakan maliki yaumiddin, Allah mengatakan majjadani 'abdi. Hambaku memuliakan, mengagungkan aku. Ini harus kita rasakan saat kita sholat. Ya, itulah di antara makna kehusyuan. Di antara makna kehusyuan atau hadirnya hati dalam sholat adalah ketika orang yang melaksanakan sholat itu sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dalam keadaan sadar tentang hal tersebut. Nah, itu yang kemudian menyebabkan seseorang khusyuk dalam sholatnya. Dia merasakan kenikmatan dalam sholatnya, karena dia merasa dia sedang berhadapan dengan Allah, dan bahkan dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia rasakan itu. Lalu kemudian setelah itu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waktu kita mengucapkan itu, Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hambaku. Ya, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ini ayat ini peralihan, gitu ya. Di ayat peralihan dari puji-pujian nanti dia akan beralih kepada doa sebentar. Nah, ayat ini adalah doa. Ya. Iyyaka na'bud, kepadamulah aku beribadah. Kepadamulah aku beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Iyyaka na'bud, iyyaka itu dhamir ya. Kata ganti yang dia datang sebelum fa'ilnya. Kalau dia dibalik jadi na'buduka, ya. Na'buduka, kami menyembahmu. Kami, kita ini yang pelaku, Allah sebagai objek yang menjadi tujuan sembahan atau peribadatan. Na'buduka. Kalau domirnya, kata gantinya ini dikedepankan, maka ditambah iya, gitu ya. Iyyaka, iyyaka na'bud. Sama setelahnya iyyaka nasta'in. Kalau domirnya diletakkan di belakang, kita akan mengatakan nasta'inu bika. Ya. Maka dia ketika dikedepankan dia menjadi iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, kepadamulah kami beribadah atau kami menyembah. Di sini diantara pelajaran dari bentuk ini iyyaka, di mana domirnya dikedepankan, menunjukkan bahwasanya kita hanya menyembah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka, kepadamulah. Iyyaka na'bud, kepadamulah kami menyembah, kami beribadah. Artinya kita tidak beribadah dan tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengatakan na'buduka, kami menyembahmu, mungkin saja juga menyembah yang lain, gitu. Ya. Mungkin saja ada sembahan yang lain. Tapi ketika dikatakan iyyaka na'bud, kepadamulah kami menyembah, itu menunjukkan bahwa kita hanya beribadah dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'bud, ini pernyataan, dan ini adalah tauhid. Ya, ini adalah pernyataan tauhid. Di sini ada tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami menyembah. Dan ini adalah makna dari la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Tidak ada sembahan, tidak ada tujuan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengatakan iyyaka na'bud, kepadamu lah ya Allah kami beribadah, kami menyembah, karena tidak ada tujuan sembahan, tidak ada tujuan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kalimat uluhiyah, iyyaka na'bud. Kalau tadi di ayat-ayat sebelumnya itu terkait dengan tauhid ar-rububiyah, ya. Juga tauhid asma wa sifat, ya. Kemahakuasaan Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu ada rububiyah Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'bud adalah tauhidul uluhiyah. Demikian pula iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Pertolongan dalam segala hal. Ya. Yang pertama, kalau kita lihat urutan
ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama adalah meminta pertolongan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadamu lah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Makanya di antara doa kita yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam berbunyi apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk memberikan pertolongan. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku. Ini i'anah, ini iyyaka nasta'in. Nasta'in itu dari kata isti'anah. Ya, meminta pertolongan. Talabul i'anah. Talab al-i'anah, meminta pertolongan. Maka kita mengatakan Allahumma a'inni. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan beribadah dengan baik kepadamu. Nah, ini doa merupakan perwujudan dari apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami beribadah, kami menyembah, dan kepadamu lah kami meminta pertolongan. Yang pertama sekali meminta pertolongan untuk apa? Untuk bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian meminta pertolongan dalam segala hal. Ya, dalam segala hal kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua-duanya merupakan pernyataan tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena al-isti'anah juga bagian dari ibadah. Al-isti'anah, kita hanya boleh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah pertolongan-pertolongan yang memang hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh orang minta tolong sama manusia? Ya, dalam hal-hal yang memang dalam kemampuan manusia itu boleh saja. Kita meminta tolong bantu saya mengerjakan ini segala macam, itu boleh. Ya, tapi dalam hal-hal yang hanya merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya boleh minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu kemudian kita masuk dalam doa. Karena tadi Allah mengatakan qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku bagi salat itu antara aku dengan hambaku dua bagian. Bagian yang pertama adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita mengikrarkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya Dia yang kita ibadahi dan hanya Dia yang kita minta pertolongan, setelah itu kita buktikan dalam bentuk apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah ibadah. Ya, tadi kita mengatakan iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah, kepadamu kami minta pertolongan. Maka inilah sekarang doa kami, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Ya. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Ini doa kita. Doa kita. Doa ini mencakup dua hal sebenarnya. Karena petunjuk itu ada dua. Hidayah itu al-irsyad, dan hidayatu at-taufiq namanya. Hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Ketika kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, itu memiliki dua makna. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku jalan yang lurus, itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah hidayatul irsyad. Petunjuk dalam artian tuntunan. Petunjuk dalam artian tuntunan. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang mana jalan yang lurus itu supaya saya tahu. Itu namanya hidayatul irsyad. Hidayah dalam bentuk pengetahuan, ya. Allah memberitahu kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita, inilah jalan yang lurus itu. Dan hidayatul irsyad ini manusia
bisa turut ambil bagian di dalamnya. Itulah pekerjaan para rasul. Ya, pekerjaan para rasul, pekerjaan para duat. Mereka memberikan hidayah kepada manusia dalam artian hidayatul al-irsyad. Hidayatul irsyad. Petunjuk dalam artian tuntunan. Memberitahu. Kalau kau mau masuk surga, ini jalannya. Saya tunjukkan ini jalannya. Ya. Jalan itu adalah jalan Al-Quran. Jalan yang kita tunjukkan jalan Al-Quran. Kalau mau masuk surga, ini jalannya. Baca ini Quran, amalkan ini Quran, baca hadis Nabi, amalkan hadis Nabi, kamu akan sampai ke surga. Itu namanya petunjuk irsyad. Hidayah al-irsyad. Dan hidayah al-irsyad ini manusia bisa ambil bagian di dalamnya. Para nabi, para duat, mereka bisa memberikan petunjuk irsyad ini kepada manusia. Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, sungguh-sungguh memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa innaka latahdi. Engkau sungguh-sungguh benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Petunjuk yang mana? Petunjuk al-irsyad. Tuntunan pengetahuan bahwa inilah jalan yang lurus itu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa innaka la tahdi man ahbabta." Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi. Kalau tadi wa innaka la tahdi. Jadi berbeda ya. La tahdi itulah di situ sungguh-sungguh takkid penekanan. Wa innaka la tahdi. Sesungguhnya engkau benar-benar menunjukkan jalan yang lurus itu. Tapi di ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai. Lah apakah ayat ini berbeda, bertentangan? Di sini bilang ayat satu bilang la tahdi, ayat lain mengatakan la tahdi. Ya, satu ayat mengatakan kamu sungguh-sungguh bisa memberikan petunjuk, ayat lain mengatakan kamu tidak bisa memberikan petunjuk. Apakah Al-Quran bertentangan? Tidak, Al-Quran tidak bertentangan. Al-Quran tidak bertentangan. Tetapi ayat ini berbicara tentang hidayatul irsyad. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, itu hidayatul irsyad. Ayat yang satu berbicara tentang hidayatut taufiq. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk, yaitu menggerakkan hati. Taufiq namanya, hidayatut taufiq. Petunjuk dalam artian menggerakkan hati untuk mengikuti jalan yang lurus. Itulah dia hidayatu at-taufiq. Jadi hidayah ada dua macam, hidayatul irsyad dan hidayatu at-taufiq. Hidayatul irsyad adalah petunjuk, pengetahuan yang kita berikan, inilah jalan yang lurus itu, ini Quran, ini hadis, kalau kamu jalan ini, ikuti Quran dan hadis ini, kau akan sampai di surga. Itu hidayatul irsyad. Yang kedua, hidayatut taufiq, itu adalah petunjuk dalam artian menggerakkan hati seseorang untuk mengikuti jalan yang lurus. Yang kedua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Manusia tidak bisa, kita tidak akan mampu menggerakkan hati manusia. Inna qulubal ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati para hamba berada di antara dua jari di antara jari-jari Allah Ar-Rahman. Yuqallibuha kaifa syaa'. Dia membolak-balikkan hati hamba itu sebagaimana yang dia kehendaki. Itu hidayatut taufiq. Hidayah dalam artian menggerakkan hati. Ya, menggerakkan hati. Jadi tadi misalnya kita sudah tahu ini jalan yang lurus. Tapi kan tidak semua orang tergerak hatinya untuk mengikuti jalan yang lurus. Kemarin dalam kajian tauhid kita sudah jelaskan syarat-syarat tauhid. Di antaranya adalah al-qabul ya. Al-qabul dan al-inqiyad. Jadi ada orang sudah berilmu dan yakin, seperti Abu Thalib misalnya, dia tahu makna la ilaha illallah, dia yakin akan kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak qabul, tidak menerima dan tidak inqiyad, tidak tunduk dan pasrah kepada tuntunan kalimat tersebut. Artinya apa? Dia sudah tahu ini benar, tapi tidak bisa mengikuti kebenaran itu. Kenapa? Karena hidayatut taufiq tidak masuk ke dalam hatinya. Jadi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, kita minta dua hal. Yang pertama, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku mana jalan yang lurus itu, supaya tidak samar bagi saya, supaya saya tidak keliru menyangka ini benar ternyata salah. Kan bisa saja. Ya.
Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang seperti itu. Katakanlah, maukah kami tunjukkan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amal-amalnya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia, telah tersesat amalnya dalam kehidupan dunia, sementara dia menyangka dia telah berbuat kebaikan. Dia kira itu jalan kebenaran, ternyata dia sesat. Maka yang pertama yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku mana jalan yang lurus itu, ya Allah. Ya, tunjukkan mana jalan yang lurus itu, ya Allah. Setelah itu, setelah kita tahu, oh ternyata ini jalan yang lurus itu, kita minta kepada Allah supaya diberikan hidayatul taufiq, supaya hati kita digerakkan agar bisa mengikuti jalan yang lurus itu. Karena itu ada doa yang diajarkan kepada kita yang sangat masyhur, Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Allahumma arina, ya Allah tunjukkanlah kepada kami al-haqqa haqqan. Tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dalam pandangan kami. Jangan sampai kebenaran justru kita lihat sebagai kesalahan, bisa jadi. Maka kita minta kepada Allah hidayatul irsyadnya. Arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dalam pandangan kami. Warzuqna ittiba'ahu, dan berikanlah kepada kami, rezekikanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Jadi kita minta ditunjukkan mana jalan yang benar, dan kemudian kita minta supaya diberikan kemampuan mengikuti kebenaran itu. Itulah dia dua hidayah yang kita minta, hidayatul irsyad dan hidayatul at-taufiq. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkanlah kepada kami Allah yang batil itu juga yang batil dalam pandangan kami. Jangan sampai yang sebenarnya batil kita kira itu adalah hak. Ini bahaya. Wa arinal batila batilan, tunjukkanlah kepada kami yang batil itu sebagai kebatilan dalam pandangan kami ya Allah. Kemudian apa? Warzuqna ijtinabahu, kemudian rezekikanlah kepada kami, berikanlah kepada kami kemampuan untuk ijtinabahu, meninggalkannya, menjauhinya, tidak mendekati ya jalan-jalan kebatilan itu. Di doa ini sangat sempurna, masya Allah. Inilah doa ihdinas siratal mustaqim. Ya, doa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang lurus. Ya, petunjuk dalam artian hidayatul irsyad dan petunjuk dalam artian hidayatul at-taufiq. Dua-duanya senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa sekarang? Saya tidak bawa jam. Sudah 40 ya. Kalau gitu kita cukupkan dulu ya. Karena waktu kita hanya sampai jam 8, jadi supaya ada waktu tanya jawab. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini kajian kita dari surat Al-Fatihah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, masih ada waktu kurang lebih 20 menit, kita isi dengan diskusi dan tanya jawab. Ya, silakan. Seperti halnya seorang sahabat dia sedang berkasih bahkan Rasulullah mendoakannya agar mendapat syafaat dan Rasulullah mendoakannya. Apakah hal ini bolehkah kita meminta kepada orang-orang soleh untuk mendoakan kita seperti para sahabat yang dilakukan pada sahabat, atau hanya berlaku kepada Rasulullah? Ya, baik. Boleh ya, itu diantara tawassul yang masyru'. Jadi tawassul itu ada yang masyru' dan ada yang ghairu masyru', ya. Tawassul diantara tawassul yang masyru' adalah meminta kepada orang-orang soleh untuk mendoakan kita, sebagaimana para sahabat meminta kepada Nabi untuk didoakan, ya. Jadi kita boleh datang kepada orang soleh yang kita persangkakan doanya itu makbul, doanya itu mustajab, ya. Kita minta kepada mereka tolong doakan kita apa kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Bisa. Itu adalah tawassul yang disyariatkan, ya. Karena ada 3 tawassul yang disyariatkan. Itu tawassul dengan minta doa orang soleh yang masih hidup, tawassul dengan amal-amal soleh kita. Kita sebutkan amal soleh kita dalam keadaan-keadaan tertentu. Kita sebutkan beberapa amal soleh kita, kalau kita ikhlas ya Allah maka tolonglah saya misalnya.
Yang ketiga adalah tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain daripada itu adalah termasuk tawasul yang tidak disyariatkan. Baik, bagaimana sikap kita ketika menjadi imam dengan mensirkan basmalah? Ini pertanyaannya fikih ya. Nanti kalau bisa lain kali ada satu orang yang bisa mensortir pertanyaan, ya diutamakan yang sesuai dengan pembahasan dulu. Setelah itu kita kalau sudah habis baru kita jawab yang lain. Di hari pembalasan kelak, kita masih bisa bertemu dengan keluarga kita atau orang tua kita. Baik. Pada hari pembalasan mungkin saja bisa bertemu. Tapi sebenarnya di hari pembalasan orang-orang akan bermusuhan. Ya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Andaikan pun Anda bertemu dengan orang tua Anda akan lari darinya. Ya. Hari ketika seseorang lari dari saudaranya, yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dia lari dari bapaknya, dari ibunya, dari bapaknya. Wa sahibatihi, dia lari dari istrinya. Ya, wa banihi, dan dia lari dari anaknya. Ya, lari. Bahkan bukan cuma lari. Ketika dia terdesak akan mendapatkan azab, dia ingin menjadikan orang tuanya, istrinya, anaknya, saudaranya sebagai tebusan. Andaikan dia bisa tebus dirinya, biar dia masuk neraka selesai selamat. Itu di hari kiamat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fi wasilatihi allati tu'i wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi. Hari ketika orang-orang yang berdosa sangat menginginkan, ya, yawaddul mujrimu yauma idzin, orang-orang yang berbuat dosa pada hari itu sangat menginginkan, law yaftadi, ya, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin, mereka sangat menginginkan untuk bisa menebus dirinya dari azab hari itu. Dengan siapa? Dengan anaknya. Wa sahibatihi wa akhihi, dan menebus dirinya dengan istrinya. Istrinya jadi tebusan, saudaranya jadi tebusan. Ya. Wa fasilatihi allati tu'wi, dan kalau perlu keluarga-keluarganya di dunia ini yang melindungi dia jadi tebusan. Kalau belum cukup, wa man fil ardi jami'an, kalau perlu semua orang yang di dunia ini jadi tebusan, biar ini semua masuk neraka, yang penting saya masuk surga. Begitu hari kiamat. Summa yunji, supaya dia selamat. Karena itu, andaikan pun kita bisa bertemu dengan saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita akan bertemu dalam keadaan bermusuhan. Karena orang-orang pada hari itu, ya, sibuk dengan urusannya masing-masing. Kecuali kalau kita semuanya bertakwa. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal. Jadi orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat itu ba'dhum li ba'din adu. Sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Semuanya ingin menjadikan yang lain sebagai tebusannya, biar kau masuk neraka sebagai tebusan, yang penting saya masuk surga. Saya selamat. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau semuanya bertakwa, maka mereka semuanya masuk surga. Jadi yang penting adalah bagaimana kita berusaha menjadikan diri kita di dunia ini sebagai orang yang bertakwa. Begitu pula orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Kita semua qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, supaya kita menjadi orang-orang yang saling mencintai di dunia dan tetap menjadi orang-orang yang saling mencintai di akhirat kelak. Mohon penjelasan tentang larangan pengobatan dengan ruqyah dan al-kay. Sebab Rasulullah SAW pernah minta untuk diruqyah oleh malaikat Jibril saat beliau disihir oleh orang Yahudi. Baik, itu bukan larangan ya. Hadis tadi bukan hadis larangan.
Hadis itu tentang umat Rasulullah SAW yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi tidak menunjukkan larangan, tapi ini keutamaan. Ya, orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang la yasarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak minta diruqyah, tidak minta untuk diobati dengan cara al-kay, dengan besi panas, dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu bukan larangan, tapi keutamaan. Kalau dia tidak mau minta diruqyah dan tidak mau diobati dengan besi panas, itu keutamaan. Salah satu sebab yang menjadikan dia bisa masuk surga tanpa hisab. Jadi sama sekali tidak dilarang, boleh saja. Tentang Nabi tadi, sebenarnya beliau tidak minta diruqyah oleh malaikat Jibril, tapi malaikat yang meruqyah beliau. Malaikat yang meruqyah beliau ketika beliau terkena sihir. Tanpa permintaan itu Nabi melihat dalam mimpi. Ya, beliau melihat dalam mimpi ada malaikat yang datang satu di kepala beliau, satu di kaki beliau, dan mengatakan kenapa orang ini mereka disihir. Jadi Nabi tidak minta untuk diruqyah. Ini tentang fikih sebentar. Tadi dikatakan bahwa orang yang memiliki iman dalam hatinya tidak kekal dalam neraka. Berarti orang kafir akan kekal dalam neraka. Pertanyaannya, di mana letak kemaha pengasihan Allah ketika manusia kafir itu kekal dalam neraka? Bukankah mereka juga makhluk Allah? Baik. Pertama, tentu kita dalam masalah-masalah yang seperti ini, masalah-masalah akidah, kita harus berpatokan pada dalil. Berpatokan pada dalil. Dalil-dalil Quran dan Sunnah menunjukkan bahasanya orang-orang kafir kekal di dalam neraka. Sehingga secara adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebenarnya tidak boleh menanyakan di mana kemaha pengasihan Allah kalau dia sampai mengekalkan orang kafir dalam neraka. Itu secara adab. Ya. Karena Allah sudah menyatakan mereka kekal dalam neraka. Ya. Al-Qur'an dan hadis banyak sekali dalilnya bahwa orang-orang yang kafir yang mati dalam keadaan kafir, mereka kekal di dalam neraka, khalidina fiha. Ya, sehingga kita tidak bisa menggugat Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu Allah tidak pengasih dong. Ini sebenarnya pertanyaan tidak boleh diajukan. Ya, karena secara adab kita tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau misalnya orang kafir menggugat seperti itu, ya namanya juga orang kafir. Ya. Kalau orang kafir, ya kenapa kita dikekalkan dalam neraka? Kalau gitu Allah tidak Maha Pengasih. Kita bilang masuk Islam saja. Ya. Kalau emang tidak mau masuk neraka, masuk Islam. Ya, tidak usah persoalkan ini. Sebab Allah itu Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih dan Allah juga Maha Adil gitu. Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Adil. Allah Maha Pengasih, Dia kasih Anda segala fasilitas di dunia ini meskipun Anda kafir. Ya kan? Berapa banyak Anda orang-orang kafir ini menikmati berbagai macam fasilitas kenikmatan dalam kehidupan dunia? Ya. Tidak ada orang yang karena kafir langsung dicabut semua fasilitas oleh Allah. Tidak. Dia kafir tapi dia masih dikasih Allah, dikasih rezeki, dikasih kehidupan, dikasih kenikmatan macam-macam. Bukankah itu berarti Allah kasih kepada dia? Allah Maha Pengasih, Dia adalah Ar-Rahman. Sudah kita jelaskan ya mana Ar-Rahman ya. Ar-Rahman yang kasih sayangnya meliputi seluruh hamba-hambanya dalam kehidupan dunia. Maka Allah Maha Pengasih memberikan kasih sayangnya kepada siapa saja makhluknya di dunia ini. Manusia, hewan, jin, semuanya dikasih. Yang beriman, yang kafir, semuanya dikasih. Karena Allah Maha Pengasih. Jadi tidak usah menggugat kemaha pengasihan Allah. Di hari kiamat nanti Allah tetap Maha Pengasih. Tetapi Maha Pengasih bagi orang-orang yang beriman. Ya. Tapi Allah juga Maha Adil. Kalau yang beriman disamakan yang kafir berarti Allah tidak adil. Kan begitu. Maka muqtada adlihi, ya, di antara wujud keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan balasan yang setimpal bagi orang yang beriman dan balasan yang setimpal bagi orang yang kafir. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih.
Karena dia Maha Pengasih, dia kasih tahu manusia, dia utus rasul-rasul kepada manusia. Dia turunkan kitab kepada manusia supaya jangan sampai manusia ini mati kafir gitu. Ya. Dikasih tahu memang di dunia ini bahwa nanti kalau kalian mati kafir kekal dalam neraka, dikasih tahu memang di dunia ini. Itu Allah Maha Pengasih. Ya. Karena Allah menginginkan keselamatan bagi hamba-hambanya. Maka dia utus rasul, dia turunkan kitab. Tapi di hari kiamat nanti adalah hari pembalasan. Semuanya akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Dalam hadis naungan Allah di hari kiamat, mengapa usia muda dikhususkan padahal telah disebutkan umur dan usia muda telah disebutkan umur dan usia muda bagian dari umur. Baik. Tadi dalam hadis tadi sebenarnya tidak ada tentang umur ya. Yang adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Syabun nasya'a fi taatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentang umur tidak ada di situ. Yang ada rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya tergantung di masjid. Jadi tidak menyebutkan tentang umur, tapi hanya menyebutkan khusus usia muda. Mengapa usia muda yang disebut? Karena biasanya anak muda itu cenderung untuk bersenang-senang. Ya, cenderung usia muda itu cenderung untuk bermain-main, berleha-leha, berfoya-foya, bersantai-santai, ya, memperturutkan hawa nafsu, ya kan? Itu kecenderungan usia muda. Sementara orang yang sudah tua biasanya atau pada umumnya sudah mulai sadar. Gitu. Karena kalau sudah tua masih nakal keterlaluan. masih sudah tua masih dugem. Ini sudah bau tanah masih. Ya, orang yang sudah bau tanah masih nakal. Ini di mana akal sehatnya? Dia tidak punya akal sehat. Ya. Baik. Jadi disebut pemuda karena usia muda itu biasanya tidak cenderung untuk taat gitu. Ya. Usia muda itu usia yang penuh dengan godaan. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, meskipun dalam hadis itu ada kelemahan, dikatakan ajiba rabbuka min syabin laysat lahu sabwah. Allah itu kagum dengan seorang pemuda yang tidak memiliki as-sabwah. Sabwah itu kecenderungan untuk memperturutkan syahwat dan hawa nafsu. Ya. Allah kagum karena dia masih muda, sudah taat, sudah ibadah. Dia tidak punya kecenderungan kepada hal-hal sifatnya syahwat dan hawa nafsu. Allah kagum dengan pemuda yang seperti itu. Makanya dikatakan syabun nasya'a fi ibadatillah. Ya. Karena kecenderungan pemuda yang cenderung untuk berfoya-foya, berleha-leha, bermain-main dan seterusnya. Ini tadi sudah. Ya, banyak pertanyaan tentang ruqyah sama ya. Jadi saya tegaskan tentang tidak minta ladina la yastarqun wa la yaktabu ala rabbihim yatawakkalun. Itu hadisnya. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan besi panas dan hanya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong jangan disalahpahami. Hadis ini tidak melarang tapi menunjukkan keutamaan orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Ada orang yang awalnya soleh, taat menjalankan perintah, mendapatkan hidayah taufik dan irsyad. Kemudian dia sakit, lalu menjadi orang yang meninggalkan sholat. Apakah itu berarti hidayahnya telah dicabut dari dirinya? Ya, baik. Di sini katakan terkena sihir. Ya, hidayah itu bisa tercabut. Hidayah bisa tercabut. Makanya Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'. Fa yasbiqu 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Di antara kalian ada orang-orang yang beramal dengan amal-amal
ahli surga, taat, sangat soleh. Sampai-sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Ya, sudah sangat dekat sekali dengan surga, tinggal satu hasta masuk surga. Tapi fayasbiqu alaihi alkitab, takdir Allah berkata lain. Fayamalu bi amali ahli nar. Allah membalik hatinya. Tadi katakan inna qulubal ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati hamba itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah Subhanahu wa ta'ala, yuqallibuha kaifa sya'. Karena itu selalu minta berdoa kepada Allah, Allahumma tsabbit qalbi ala dinika. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ihdinas siratal mustaqim tadi. Supaya diteruskan. Jadi biar orang sudah merasa dirinya kayaknya saya sudah, alhamdulillah sudah lumayan ini. Berdoa terus. Ya, berdoa terus ihdinas siratal mustaqim. Allah adalah haqqan warzuqna tiba'ah. Wa telah ya. Dia menangis. Murid-muridnya bertanya, "Mengapa Anda menangis? Apakah Anda menangis dosa-dosa Anda?" Maka dia mengkerikil segenggam dan dia mengatakan, "Adapun dosa saya yakin tidak lebih banyak dari kerikil-kerikil yang saya genggam ini. Walakin akhsha an uslabal iman 'indal maut." Walakin akhsha uslabal iman inda al-maut. Tapi saya takut sekali kalau iman saya ini dicabut di akhir-akhir kehidupan saya. Jadi orang kalau semakin takut kepada Allah itu semakin besar rasa takutnya, semakin khawatir. Saya takut kalau dalam keadaan sakratul maut Allah cabut hidayah dari hati saya takut sekali. Itu membuat saya menangis. Ya. Jadi bisa saja hidayah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sering-seringlah berdoa ya, agar diberikan kekuatan dan keteguhan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentang orang yang diberi peringatan ya, menasihati orang lain sampai kadang-kadang secara keras. Apakah kita ketika menasihati orang sampai kita membentak misalnya atau memukulnya, ini akan dihisab juga di hari kiamat. Segala sesuatu tentu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada keadaan-keadaan di mana seseorang diizinkan untuk memukul orang lain misalnya. Seperti ketika orang tua diizinkan memukul anaknya. Ya. Perintahkan anakmu sholat pada umur 7 tahun dan pukullah mereka pada umur 10 tahun kalau masih belum mau sholat. Jadi ada kondisi-kondisi yang diizinkan oleh syariat untuk memberikan hukuman dalam bentuk pukulan. Ya. Jadi kalau memang dia diizinkan oleh syariat maka tidak mengapa kita melakukan. Tapi kalau tidak diizinkan syariat jangan dilakukan. Ya. Kalau kita menasihati orang sambil memukul dan kita tidak berhak memukulnya, jangan dipukul. Ya, nasihati saja. Ya. Tanpa kita, kecuali kalau kita memang ada hak untuk memukul. Ya, misalnya petugas amar ma'ruf nahi munkar misalnya. Itu mereka bisa mentazir, ya, memberikan oleh imam untuk memberikan hukuman, maka dia bisa memberikan hukuman. Ya. Tapi kalau kita tidak berada pada posisi yang berhak untuk memberikan hukuman, maka hindari memberikan hukuman secara fisik ya, kalau memang kita tidak diberikan hak oleh syariat untuk melakukannya. Cukup kita menasihati. Ya. Karena dengan suara keras silakan. Kadang-kadang orang harus dinasihati dengan keras, ya. Nabi juga kadang-kadang meskipun pada umumnya Nabi itu secara lembut, tapi ada kondisi-kondisi di mana beliau menunjukkan sikap yang keras kepada sebagian sahabat. Misalnya sahabat yang memberi salam tidak dijawab salamnya, itu kan keras. Sampai tidak menjawab salam, itu bagian dari hukuman. Ya, karena pelanggaran yang berat yang dianggap oleh Rasulullah SAW oleh sahabat tersebut.
Apakah orang yang dulu pernah minta diruqyah, namun saat itu dia tidak tahu tentang keutamaan orang tidak minta diruqyah, lalu setelah dia tahu masih bisa mendapatkan surga tanpa hisab? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan karena dia dulunya belum tahu, mudah-mudahan masih mendapatkan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Itu prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dosa yang kita lakukan berdampak juga pada keluarga? Lantas apakah Allah masih mengampuni dosa seorang pezina? Bisa saja berdampak, ya, khususnya ketika dia terkait dengan makanan, minuman, tentang nafkah yang kita berikan kepada anak istri kita. Jika dia berasal dari sumber-sumber yang haram, ini bisa berdampak pada anggota keluarga kita, ya, karena dia tumbuh dari makanan yang haram. Karena itu khususnya kepala keluarga harus berhati-hati dalam mencari nafkah untuk keluarganya, karena itu akan berdampak pada keluarga yang diberi makan dengan makanan dari sumber-sumber yang haram. Apakah Allah masih mengampuni dosa zina? Masih. Ya, dosa zina bisa diampuni Allah, sangat bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Jangankan zina, musyrik saja, yang penting belum sakratul maut. Ya, jangankan zina. Orang musyrik saja, orang kafir saja, kalau dia mau bertobat dalam kehidupan dunia ini sebelum dia dalam keadaan sakratul maut, akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi. Allah itu akan menerima taubat hambanya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan Allah sangat senang dengan taubat hambanya. Allah sangat senang dengan taubat hambanya. Bagaimana diterima? Dia senang dengan taubat kita. Lebih daripada senangnya orang yang diceritakan, ya, dalam sebuah perjalanan dengan kendaraan yang penuh dengan bekalnya, dia singgah tidur di bawah pohon. Setelah dia bangun, bekalnya, hewannya itu lari, tidak tahu kemana. Dia di tengah padang pasir yang tandus. Maka pikirannya dia pasti akan mati. Dia cari-cari tidak ketemu, dia tertidur lagi. Ketika dia terbangun, tiba-tiba sudah ada di sampingnya itu, ya, dia punya hewan, dia punya kuda atau keledai lengkap dengan barang-barangnya. Maka dia sangat gembira sekali. Allah lebih gembira ketika hamba itu bertobat daripada gembiranya orang ini ketika kudanya atau keledainya kembali tiba-tiba saat dia sudah putus asa, dia sudah tidak bisa melanjutkan kehidupan. Allah lebih gembira dengan tobat seorang hamba. Maka apapun dosa yang pernah kita lakukan, dosa apapun, bahkan syirik sekalipun, selama belum sampai nafas di kerongkongan, selama belum sakratul maut, dan jangan tunggu sampai sakratul maut. Jangan tunda-tunda, segeralah bertobat. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat suka, Allah sangat cinta, Allah sangat senang dengan hambanya, dengan hamba-hambanya yang bertobat. Itu di antara ciri orang bertakwa. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, surga yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri mereka? Panjang. Di antara ciri mereka, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Jadi orang bertakwa itu bisa menzalimi dirinya. Orang-orang ketika dia berbuat perbuatan yang keji, masuk zina, dia perbuatan yang keji, ya, fahisyah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya. Orang bertakwa bisa berbuat dosa yang keji dan menzalimi dirinya, tapi dzakarullah, dia cepat ingat kepada Allah. Ya, dzakarullah, dia segera ingat dan dia meminta ampun. Ya, astaghfirullah wa ma yastaghfiru dzunuba illallah. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Fastaghfiru lidzunubihim, lalu minta ampun akan dosanya. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapakah lagi yang akan mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah, jangan berputus asa. Dosa apapun yang pernah Anda kerjakan, segera bertobat. Karena Allah pasti akan mengampunkan kita. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil